Bapa dalam surga, kami bersyukur karena di dalam anugerah-Mu kami bisa ada di tempat ini beribadah bersama-sama. Pakailah setiap momen ini agar momen ini menjadi momen untuk kami berjumpa kembali dengan Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam memberitakan firman, kiranya Tuhan yang menyertai agar setiap keterbatasan hamba-Mu tidak menjadi penghalang bagi firman tersampaikan pada setiap jemaat. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan, perenungan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Nama saya Johannes, saya bukan orang Korea ya Bapak Ibu, saya berasal dari Bandung. Tapi beberapa waktu terakhir saya melayani di GRI Pusat. Saya bersyukur karena dalam beberapa masa ini ada banyak transisi yang dilakukan dan sampai hari ini saya diputuskan untuk bisa melayani di tempat ini, bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sedikit sharing, waktu kemarin saya beberapa waktu lalu ke Korea bersama dengan Pendeta Stephen Tong. Di sana Pak Tong berkhotbah, memberikan beberapa speech gitu dan perenungan di sebuah gereja yang disebut sebagai Sarang Church. Tentu Bapak Ibu tahu kan artinya sarang gitu ya. Sarang artinya cinta, love, sarangeo gitu ya. Nah, gereja itu menggunakan brand The Church of Love. Dan di situ yang menariknya, saya melihat di dalam gereja itu sendiri banyak hal-hal yang sangat hangat penyambutannya dan berbagai hal lain. Tapi di situ Pendeta Stephen Tong kembali mengobarkan api penginjilan, mengobarkan kembali bagaimana mereka harus hidup sebagai hamba Tuhan yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan di situ saya mau menyoroti bahwa gereja punya brand-brand tersendiri supaya ada satu hal yang dikenang, diingat. Mereka pakai brand The Church of Love, sarang, gereja sarang church. Beberapa waktu sebelum saya datang ke sini, ada beberapa orang yang sudah bilang, nanti itu ya kalau di Malang, hati-hati, biasanya banyak hamba Tuhan datang ke Malang dapat pasangan. Ada beberapa orang bilang seperti itu ke saya. Terus jadi Malang dalam bayangan saya sebelum datang ke sini adalah kota yang kayaknya banyak hamba Tuhan mendapatkan pasangan di tempat ini. Oke, itu saya simpan sebagai memori. Tapi kemudian beberapa waktu kemarin saya mau keliling kota Malang untuk melakukan humas. Kak Yunarsih bilang, Malang itu kota parkir, siapin uang parkir yang banyak karena di mana-mana ditagih parkir gitu ya. Jadi itu juga image dari sebuah kota Malang yang kembali saya ingat. Image demi image membuat kita lebih mudah untuk mengingat sesuatu dan menjadi ciri dari suatu hal gitu ya. Hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai kasih di tengah dunia yang ambisius. Kasih juga seperti tadi yang saya bilang di dalam gereja sarang. Kasih atau cinta menjadi sebuah image yang sering dipakai. Kenapa? Karena dunia kita pun adalah dunia yang selalu mengharapkan adanya hidup yang dikasihi. Hidup yang dikasihi baru disebut sebagai hidup yang sejati. Kalau kita hidup tanpa ada orang yang mengasihi kita, bisa dikatakan gak ada bedanya antara kita hidup atau mati. Kita ada di tengah dunia yang tahu bahwa kasihlah yang harusnya membuat hidup jadi ada maknanya. Tapi ironisnya, seringkali pendorong dari peradaban di tengah dunia kita sepanjang zaman bukanlah kasih. Kasih seringkali terkubur oleh produktivitas, terkubur oleh kesenangan, terkubur oleh harta, ilmu, pengetahuan, kekuasaan, dan sebagainya. Hal-hal lain bisa menjadi sepertinya punya tenaga pendorong lebih besar daripada kasih. Demikian juga seringkali dalam kehidupan bergereja. Kita sadar semua bahwa kasih itu penting dan tidak asing dengan sebutan kasih Allah itu besar dan segala macam. Tapi dunia juga sepertinya sudah menguburkan prinsip kasih di dalam gereja. Seringkali yang jadi ciri komunitas Kristen sepanjang zaman bukan kasih. Kasih tergantikan oleh banyak hal. Ada gereja-gereja yang mungkin lebih terkenal dengan misalnya ibadahnya, dengan karunia-karunia tertentu, atau mungkin dengan pengajarannya, atau mungkin banyak ciri-ciri lain yang menjadi ciri utama sebuah gereja. Nah, apakah ketika kita sekarang melihat GRI, gereja kita, ciri apa yang paling utama dalam gereja ini? Dan apakah kita langsung bisa memikirkan, nyambung gak kalau kita melihat GRI ini sebagai gereja yang bisa dicirikan dengan kasih? Atau ada hal lain? Kasih memang hal yang penting, seharusnya menjadi ciri sebuah komunitas Kristen. Tanpa kasih, komunitas itu tidak disebut komunitas Kristen.
Karena kita melihat bahwa dari konsep kasih Allah yang benar, barulah komunitas Kristen itu didorong melakukan ketaatan-ketaatan lain. Dan hari ini inilah problem yang terjadi dalam jemaat Korintus. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Mari kita membuka dari 1 Korintus pasal 13. Mari kita membuka dari 1 Korintus pasal 13. Kita membaca bergantian, satu pasal ini mengenai kasih. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang genap. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, kasih. Ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita baca ayat 13 bersama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nanti di KU sore kalau yang ketiga, saya akan membahas mengenai pengharapan, dan mungkin di kesempatan-kesempatan berikutnya saya akan bahas tentang iman. Tapi hari ini kita mau membahas pasal 13 tentang kasih. Pasal ini diawali dengan berbagai permasalahan di dalam gereja yang terjadi di kota Korintus. Jika melihat pasal pertama, ada beberapa isu yang Paulus angkat sesuai dengan masalah yang terjadi. Dan di situ pasal 13 ini menjadi sebuah penekanan dari Paulus, bagaimana seharusnya umat Tuhan hidup dengan penuh kasih. Hari ini kita akan merenungkan 3 hal bersama-sama mengenai kasih dari 1 Korintus ini. Yang pertama, kita akan belajar bahwa kasih yang sejati menguduskan ambisi dunia. Kasih yang sejati menguduskan ambisi dunia. Nah, di dalam pasal 12, Paulus sudah menjelaskan dulu latar belakangnya. Pentingnya mengejar namanya karunia rohani sebagai satu sarana pertumbuhan spiritual orang Kristen. Paulus menekankan sekali bahwa karunia rohani itu penting memang. Jemaat Korintus sendiri adalah jemaat yang senang untuk membanggakan, memamerkan karunia rohani mereka. Apalagi di depan orang lain, khususnya di sini karunia berbahasa lidah, berbahasa roh. Maka setelah menjelaskan pentingnya karunia rohani, Paulus juga menjelaskan ada berbagai jenis karunia. Dan bahasa roh itu cuma salah satu saja di antaranya. Tapi setelah semua itu, pada akhir dari pasal sebelumnya, Paulus kemudian menutup pasal itu dengan mengatakan, ada jalan yang lebih utama daripada karunia rohani. Ada jalan yang lebih penting dari segala karunia rohani tersebut, dan itulah jalan yang dijelaskan di dalam pasal 13, yaitu tentang kasih. Maka kita melihat kasih dalam pasal 13 itu sebagai sesuatu yang lebih penting, lebih utama dibandingkan apa? Dibandingkan dengan karunia rohani yang ada di tengah-tengah jemaat. Paulus tapi di sini bukan mau menyuruh kita pilih salah satu antara kasih atau karunia rohani lainnya.
Nah, kalau begitu apa yang Paulus maksud ketika dia berkata ini adalah jalan yang lebih utama? Kita bisa lihat di 3 ayat pertama dalam perikop barusan. 3 ayat pertama ini intinya sama, tapi Paulus pakai gaya bahasa yang berbeda. Saya bacakan kembali ayat yang pertama. Ayat pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Di sini dikatakan bahwa bahasa manusia dan bahasa malaikat. Bahasa manusia itu banyak penafsir menafsirkannya sebagai kemampuan berkata-kata dengan retorika yang baik. Dan memang masyarakat kota Korintus juga punya hobi tersendiri seperti itu. Dia suka tunjukkan hikmat, kumpul-kumpul, berikan speech atau pidato tentang hikmat dan pengetahuan yang mereka miliki. Itu menjadi hobi di tengah masyarakat. Maka kemampuan untuk bicara dengan fasih di tengah masyarakat ini tidak asing lagi bagi mereka. Nah, tapi termasuk bagi orang-orang Kristen karena mereka di tengah komunitas yang seperti ini. Sedangkan bahasa malaikat, tadi kan bahasa manusia ya, bahasa sehari-hari. Tapi bahasa malaikat yang dimaksud ini merujuk pada penggunaan bahasa roh yang dilakukan di tengah jemaat. Dalam pasal 12 dibahas. Orang Korintus juga gemar melakukan bahasa roh di tengah-tengah jemaat dalam ibadah. Bahkan mereka percaya itu adalah bahasa yang dipakai malaikat, bahasa yang sama yang dipakai malaikat untuk bicara. Bayangkan betapa bangganya mereka punya karunia seperti ini. Dan inilah spiritualitas yang mereka miliki. Nah, sekarang kalau kita mungkin di dalam gereja kita akan dengan label Reform, GRI gitu ya. Kita mungkin langsung akan bilang, oh maaf ya Paulus, maaf kami alirannya Reform nih, aliran Reform ibadahnya udah gak ada kayak gituan, gak ada bahasa roh, gak ada segala macam. Kami nuansanya sangat Paulus sekali, lihat mimbar di tengah, firman Tuhan berarti disuarakan gitu, semuanya sangat menekankan firman Tuhan. Ini kurang Paulus apa gitu ya. Bahkan ibadah kita juga bukan LED layar belakangnya gitu, ini ada salib gitu ya. Tadi saya lihat ada layar, sekarang udah dinaikin salib yang menjadi center dari ibadah kita. Mimbar di sini di tengah, bukan di samping gitu ya. Dan di situ kita melihat ya kita nggak tersinggung dengan teguran Paulus tentang bahasa roh gitu ya. Tapi bagaimana dengan apa yang Paulus katakan dengan bahasa manusia? Di ayat 1 ini bicara tentang ya kemampuan bicara yang baik, keterampilan manajemen yang handal mungkin gitu. Atau kalau yang berjualan punya bakat tawar-menawar sama orang, yang jualan punya kemampuan marketing tinggi, dari orang datang gak mau beli sampai bisa jadi ngeborong, jadi langganan. Atau yang punya lagi studi, punya public speaking yang bagus di depan orang sampai jadi orang terkenal di sekolah. Tentu ini semua hal-hal yang baik, keterampilan-keterampilan yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan. Tapi poinnya di sini yang Paulus mau bilang. Paulus mau berkata bahwa semua karunia-karunia itu tanpa kasih, semuanya itu hanya seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Itu yang Paulus katakan. Tanpa kasih semuanya itu, apa yang Paulus maksud, tidak ada manfaatnya. Nah, tapi saudara jangan merasa terserang dulu oleh Paulus gitu ya. Ini juga sebetulnya menusuk banyak hamba Tuhan sebetulnya. Karena kami sewaktu di sekolah teologi ya kami juga punya kebiasaan untuk tuntutan tinggi terhadap keterampilan khotbah ya, apalagi di GRI, di dalam STTRI di Jakarta. Mata kuliah homiletik atau cara berkhotbah itu kami jalani harus dengan konsultasi dengan dosen berkali-kali terus-menerus. Bahkan udah harus konsultasi pun dituntut, iya kamu cantumkan interdisipliner di khotbahnya, masukkan ilmu-ilmu psikologi, ekonomi, sains. Padahal gak pernah diajarin di sekolah gitu ya, di STT. Tapi ada tuntutan-tuntutan yang tinggi, bahkan khotbah-khotbah di depan mahasiswa pun nanti dinilai lagi, diberikan evaluasi. Nah itu memang poin bagusnya adalah hamba Tuhan jadi tidak sembarangan waktu mau mengatakan firman Tuhan. Tapi kembali lagi ke ayat pertama tadi. Semua orang punya tendensi kehilangan kasih. Dan Paulus mau berkata, semua keterampilan-keterampilan yang kita miliki tanpa kasih itu sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Itu yang ayat 1 katakan. Tapi apa maksudnya gong? Apa maksudnya canang? Berdasarkan para penafsir, ini bukan diterjemahkan seperti alat musik gong di dalam konser musik klasik dan sebagainya gitu ya. Tapi ini diinterpretasikan sebagai sebuah guci terbuat dari perunggu.
Guci dari perunggu ini bisa mengalami resonansi ketika ada suara yang masuk. Dan di sini ketika dikatakan berkumandang, bahasa Yunaninya menggunakan kata ekhon. Itu kita mungkin lebih familiar dengan sebutan echo gitu ya. Kalau di bahasa Inggris itu dalam sound system ada gema atau gaung itu artinya. Tapi waktu kita melihat konteksnya lebih detail, ternyata ini bukan cuma sekedar gema hasil resonansi dari si guci perunggu ini. Guci perunggu ini bukan cuma hasilkan gema, tapi justru menghasilkan suara-suara yang berisik. Atau kalau bahasa Inggris kita bisa artikan sebagai noise, atau distorsi, atau sesuatu yang berisik. Jadi saya simpulkan di ayat 1 ini, apa yang Paulus mau katakan? Seorang Kristen, umat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada, mungkin bisa punya banyak keterampilan, karunia yang baik. Atau mungkin punya karunia rohani dalam perkataan. Atau dalam konteks modern kita bisa punya keterlibatan yang baik dalam pelayanan, pemberitaan firman, di sekolah minggu, di remaja. Atau mungkin bisa bantu ikut humas acara-acara besar gitu, bisa bicara dengan orang. Atau mungkin kita juga punya karunia memberikan konseling pada orang gitu ya, menghibur orang yang lagi berduka dan segala macam. Tapi di sini kita mau melihat bahwa kalau saudara-saudari punya karunia, salah satu karunia itu, Paulus mau berkata, tanpa kasih semua itu hanya bagaikan sesuatu yang berisik, hanya seperti sesuatu yang noise, yang mengganggu. Karena ini bukan sebuah discouragement dari Paulus. Paulus mau menekankan, sepenting itulah jalan yang lain ini, jalan yang lebih daripada karunia-karunia rohani, yaitu jalan kasih. Itu yang bisa kita lihat di ayat pertama. Nah, ini inti utamanya seperti ini, tapi Paulus kemudian mau membuat nuansa yang lebih dalam lagi di ayat kedua dan ketiga. Saya akan lebih cepat saja. Ayat kedua juga mengatakan hal yang serupa. Saya bacakan kembali. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sini Paulus bandingkan bukan cuma dengan karunia rohani, bahasa roh. Paulus juga katakan ada namanya karunia bernubuat. Nubuat ini bukan tentang ramalan masa depan, kapan kiamat, atau nanti hidup kita tahun ini sial atau beruntung gitu ya. Bukan nubuat itu. Tapi karunia untuk memperkatakan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Nah, jadi ketika Paulus berkata, sekalipun kita punya karunia-karunia ini bukan cuma satu. Kita punya karunia yang banyak. Bisa punya mengetahui rahasia, punya pengetahuan, punya iman sempurna untuk memindahkan gunung. Ini semua gambaran kalau kita punya semua hal yang orang dunia kejar. Kalau kita punya segala sesuatu yang orang dunia kejar. Tapi kembali poinnya sama. Tanpa kasih, ayat 2 Paulus berkata, aku tidak ada apa-apanya. I am nothing. Karunia rohani yang dipikir manusia bisa berguna dalam pelayanan, dalam dunia. Tapi tanpa kasih, di hadapan Allah itu tidak ada artinya. Dari sini puncaknya di ayat 3. Kita melihat puncaknya di ayat 3. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Di sini kita lihat puncaknya adalah satu aspek lagi yang Paulus tambahkan, memberikan kesan hiperbola dari keutamaan kasih dibandingkan karunia lain. Apa yang Paulus tambahkan? Paulus menulis lagi tentang membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar. Artinya ada pengorbanan di sini yang Paulus angkat. Kalau kita ingat catatan Injil tentang Tuhan Yesus bertemu dengan orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini berusaha cari hidup kekal dan dia berkata pada Yesus, apalagi yang masih kurang Tuhan? Aku sudah menjalankan segala perintah dalam hukum Taurat dan segala macam. Apalagi yang masih kurang? Dia berani bertanya seperti itu pada Tuhan Yesus. Mungkin kalau kita sekarang tanya ke Tuhan Yesus, Tuhan apalagi yang masih kurang? Apa ya Tuhan Yesus jawab ya? Tuhan mungkin jawab, rupamu gitu kali ya. Belum kerja apa-apa udah berani tanya, apalagi yang masih kurang. Tapi di ayat 3 ini Paulus mengatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, seolah mau mengatakan, sekalipun aku sudah jalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada orang muda yang kaya itu. Kalau dia menolak, kalau dia waktu itu dibilang bagikan hartamu, dia tidak mau, dia kecewa, aku sudah berikan.
Aku bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini berarti spiritualitas yang lebih tinggi lagi daripada si orang muda yang kaya. Tapi Paulus berkata, kalau tanpa kasih tidak ada faedahnya bagiku. Maka saat ayat 1-3 ini saya simpulkan, segala pelayanan yang kita lakukan dengan kualitas yang baik, dengan menggunakan semua karunia rohani yang berlimpah-limpah, dengan memberikan segala totalitas diri kita, pokoknya pelayanan jadi nomor 1 bagi kita di atas segala-galanya. Bahkan berani korbankan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Kalau dikerjakan tanpa kasih, semua itu hanya seperti noise tanpa artinya. Tidak ada gunanya dan tidak ada faedahnya. Ini sebabnya poin pertama ini kita belajar bahwa kasih yang sejati menguduskan ambisi dunia. Kasih yang sejati menguduskan ambisi dunia. Dunia kita adalah dunia yang penuh dengan pengejaran ambisi. Hasrat untuk jadi lebih superior daripada yang lain. Ini dunia yang modelnya seperti piramida gitu ya. Piramida makin ke atas, makin puncak, makin banyak yang bisa jadi pijakan kita. Makin di bawah kita makin diinjak-injak. Akhirnya dunia ini menjadi dunia yang penuh ambisi supaya kita jangan ada di dasar. Supaya semakin kita mencapai ke puncak. Maka dunia ini jadi penuh dengan pengejaran akan kuasa, akan keamanan, akan dominasi. Supaya kita menjadi orang-orang yang tidak dipandang rendah oleh dunia. Narasi dunia ini adalah narasi yang penuh dengan ambisi. Dan di dalam pengejaran ambisi inilah orang berlomba-lomba akhirnya memiliki berbagai hal yang bisa mereka andalkan. Orang bisa berusaha mencari sesuatu agar membuat diri mereka dipandang oleh dunia. Mengandalkan ilmu pengetahuan, rasio, mengandalkan keterampilan, kompetensi, produktivitas, atau bahkan materi, relasi, semua bisa dipakai untuk mengejar ambisi yang dimiliki. Inilah dunia kita, dunia yang mirip dengan keadaan Korintus pada waktu itu. Dunia yang status seseorang ditentukan dari apa yang mereka miliki atau apa yang bisa mereka capai. Di satu sisi dunia ini memang membuat kita terdorong untuk jadi tanggung jawab dalam kehidupan kita. Dunia ini mendorong kita jadi menggunakan kapasitas diri kita dengan maksimal, atau bahasa rohaninya mungkin dunia ini mendorong kita supaya berikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi secara positif ambisi memang bisa membuat kita bertumbuh jadi lebih baik. Tapi di sini kita melihat Paulus mengatakan sesuatu yang lain. Bahwa ambisi seperti ini, segala hal yang kita miliki untuk bisa kita andalkan, kalau dijalankan tanpa kasih, tidak ada gunanya. Maka ini poin pertama kita, kasih sejati menguduskan ambisi dunia. Kasih sejati membuat seluruh ambisi-ambisi itu menjadi kembali diarahkan. Apa yang menjadi ambisi kita Bapak Ibu? Ambisi di dalam pekerjaan, ambisi di dalam studi, banyak hal, banyak yang kita bisa jadikan ambisi. Itu semua tidak ada salahnya. Tapi kembali lagi, apakah ada kasih di dalamnya? Tapi kemudian kita akan bertanya, kalau memang kasih sepenting itu untuk menguduskan ambisi dunia, maka kita perlu bertanya, kasih seperti apa yang perlu kita miliki? Dan itulah yang kita akan bahas, yang akan kita lihat di dalam poin kedua. Yang pertama tadi kasih sejati menguduskan ambisi dunia. Tapi yang kedua kita melihat di dalam ayat-ayat berikutnya, saya berikan poin kasih sejati ditemukan di dalam Kristus. Kasih sejati ditemukan di dalam Kristus. Ini kita melihat di tengah dunia ini banyak konsep kasih-kasih yang ada di tengah dunia. Kasih bisa menunjuk pada perasaan emosional, merasa dikasihi, merasa secara naluri gitu, biologis bisa mengatakan, iya aku dikasihi. Kasih bisa menjadi norma sosial berupa toleransi, menerima satu sama lain. Kasih juga bisa menjadi alat transaksi satu sama lain di masyarakat. Tapi kasih seperti apa yang Paulus mau sampaikan? Kita melihat poin kedua ini bahwa kasih yang sejati ditemukan di dalam Kristus. Ayat 4-7, lanjutan dari yang bagian tadi. Ayat 4-7 menjabarkan ada 15 karakteristik dari kasih. Tentu saya nggak mungkin bisa membahas semua itu di satu pertemuan ini. 15 karakteristik ini menggunakan banyak kata kerja, bukan kata sifat. Artinya apa? Artinya kasih itu bukan cuma sekedar perasaan saja. Kasih itu ada sebuah tindakan yang dilakukan sebagai perwujudannya. Dan di sini kita melihat, saya bacakan kembali dari ayat 4-7.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, di sini saya akan merangkumkan dalam beberapa poin saja, nggak semua akan dibahas. Tapi yang akan kita renungkan adalah kasih ini semuanya akan ditemukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kasih seperti apa? Pertama, ada beberapa aspek di sini, sabar, murah hati, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pertama, berarti ini adalah bicara tentang kasih yang didasarkan pada kebaikan Allah. Di ayat 4 dikatakan kasih itu sabar. Kesabaran itu berarti kesabaran terhadap orang lain, kesalahan orang lain. Jemaat Korintus sering bertikai, entah karena perbedaan pendapat, karena mereka merasa diri lebih baik dari orang lain, mereka punya kemampuan lebih hebat. Pertikaian ini menghasilkan banyak masalah di antara mereka. Lebih jauh dari itu, mereka jadi orang-orang yang sulit untuk orang-orang yang jadi tidak mau berbuat kebaikan pada orang yang mereka anggap lebih lemah. Kalau mereka punya status lebih tinggi, mereka gak mau memandang orang-orang yang lebih lemah, lebih rendah. Orang-orang yang lebih berdosa, orang-orang yang lebih banyak berbuat kesalahan. Maka Paulus menasihatkan, kasih itu murah hati. Kasih itu diterjemahkan dengan kata kain atau berbuat baik. Bahkan di ayat 5 Paulus mencantumkan, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. 3 karakter ini dilakukan bukan demi kebaikan moral, Bapak Ibu. 3 karakter seperti ini, sabar, murah hati, tidak menyimpan kesalahan orang lain, itu semua adalah didasarkan kepada kebaikan Allah sendiri, kepada kita manusia berdosa. Maka Paulus mengingatkan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kesabaran dan kemurah hatian ini bukan muncul karena kita orang baik, bukan muncul karena kita bisa berbuat sesuatu, tapi karena kita pertama-tama telah terlebih dahulu menerima kebaikan Tuhan. Kita orang berdosa yang terus menyakiti Tuhan, tapi Tuhan tetap sabar terhadap kita. Itu namanya kasih itu sabar. Kita orang yang tidak layak menerima pemeliharaan Tuhan, tapi Ia tetap berikan kita kehidupan hari demi hari. Itu namanya kasih yang murah hati. Kita datang pada Tuhan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Dan Tuhan tidak menyimpan kesalahan kita. Ini yang kita bisa lihat. Modal orang Kristen bukan modal untuk kita hebat dulu baru kita dipandang oleh dunia. Tapi modal dari umat Tuhan adalah kita dikasihi dulu oleh Allah. Dengan kasih yang sabar, murah hati, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Maka di sini kita melihat kasih sejati lahir dari kesadaran bahwa Allah sudah terlebih dahulu memberikan segala kasih-Nya pada kita. Dalam berbagai konteks kita bisa hidupi semua ini. Keluarga kita, di tempat kerja kita, di gereja kita. Akan ada banyak orang yang terus membuat kita jengkel, membuat kita kecewa. Tentu memang kasih sejati tidak akan menutup mata terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi semua kesalahan orang lain itu jangan sampai menjadi alasan untuk kita berhenti mengasihi. Inilah yang bisa kita renungkan ketika kita bertanya, kasih seperti apa Tuhan? Kasih yang kita lihat dalam diri Yesus Kristus, yaitu yang didasarkan pada kebaikan Allah. Itu yang pertama, kebaikan Allah. Tapi di sini Paulus juga mengangkat dalam ayat-ayat berikutnya, ada gambaran lain tentang kasih. Ini yang kedua yang bisa kita renungkan, yaitu kasih yang didasarkan pada kedaulatan Allah. Tadi kebaikan, sekarang kedaulatan. Apa maksudnya? Paulus mengatakan kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Orang Korintus memang tadi seperti yang saya bilang, sangat bangga terhadap karunia rohani. Mereka jadi menganggap karunia rohani itu segala-galanya. Orang yang tidak punya karunia, tidak punya keterampilan, akan dianggap ya orang-orang yang terpinggirkan. Tapi bukankah ini cara hidup yang tentu tidak enak ya Bapak Ibu? Komunitas Kristen harusnya didorong oleh kasih, tetapi malah didorong oleh prestasi rohani. Maka obat yang Paulus tawarkan hari ini adalah melihat pada Allah yang berdaulat. Segala karunia yang kita miliki sampai hari ini, atau yang orang lain miliki, semuanya Tuhan yang beri. Tuhan yang kasih semuanya. Maka dalam pelayanan kita pun ada hal-hal yang dipercayakan lebih pada orang lain. Ya kita gak perlu iri, kita gak perlu minder gitu ya. Tuhan yang kasih kepada mereka, ngapain kita iri?
Tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang mungkin kita pikir dipercayakan lebih kepada kita. Di situ juga kita punya posisi ya kita nggak perlu memegahkan diri karena sama-sama Tuhan yang kasih. Buat orang lain dipercayakan A, buat kita dipercayakan B. Ya kita sama-sama hidup di bawah kedaulatan Tuhan yang mengasihi kita. Maka nggak ada ruang untuk minder, nggak ada ruang untuk iri atau sombong dan segala macam. Itulah yang Paulus jabarkan tentang kasih. Maka kalau kita sadar pelayanan yang kita bisa lakukan ini semuanya karena Tuhan, bukan karena kita pintar, bukan karena kita berkarisma, bukan karena kita punya pengalaman banyak atau prestasi-prestasi lainnya, tapi karena kita punya Tuhan yang berdaulat. Dia bisa pakai siapa saja dan apa saja untuk melayani dia. Dia bisa pakai bunga bakung di ladang untuk mengajarkan kita tentang yang gak bekerja pun Tuhan berikan keindahan. Dia bisa pakai burung di langit untuk mengajarkan kita bahwa yang gak bekerja pun, yang bukan apa-apa pun, cuma burung yang lewat, Tuhan pelihara. Dia bisa pakai alam semesta ini, dia bisa pakai bulan bintang menceritakan keagungan Tuhan. Tapi sekarang kita melihat bahwa kalau Tuhan masih mau pakai engkau dan saya, itu berarti kita melihat bahwa ini adalah Allah yang berdaulat, yang mengasihi kita. Orang-orang yang tidak layak ini, yang hina, yang penuh keterbatasan, tetapi diubahkan. Diubahkan lewat apa? Dia mengubah hidup kita yang hina jadi mulia. Karena anak Allah turun ke dunia, mengambil segala kehinaan. Tuhan Yesus tidak menggunakan kekuatan, kemuliaan, kemegahan, atau kekayaan untuk menebus dosa-dosa kita. Dia pakai salib yang hina, yang darinya terpancar kemuliaan. Allah mau pakai setiap kita dalam segala ketidakberdayaan, segala keterbatasan kita, segala keadaan kita yang tidak signifikan di tengah dunia. Dia mau pakai kita untuk menjadi umatnya, menjadi orang-orang yang menjadi saksi akan kasih Allah. Inilah yang kita bisa melihat dari yang kedua. Kasih itu kita bisa lihat didasarkan pada Allah yang berdaulat. Dan yang ketiga kita melihat di dalam ayat-ayat yang berikutnya, ayat 7 dikatakan ayat 6 dan 7, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Selanjutnya ada juga tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak lekas marah, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi ketika kita melihat kasih seperti apa yang harus kita miliki, kasih yang didasarkan pada kebaikan Allah, kedaulatan Allah. Dan yang ketiga ini kita lihat kasih itu bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi diberikan, dibagikan untuk orang lain. Ayat ini sudah cukup jelas bagi kita, tetapi kita bisa melihat gambarannya di dalam diri Yesus Kristus yang rela membagi hidupnya bagi kita. Kita pun dipanggil untuk membagi hidup kita bagi orang lain, untuk melayani orang lain. Dan di sini kita melihat bahwa seharusnya orang Kristen yang harusnya didasarkan pada kasih inilah kita menghidupi yang namanya kasih yang mau berkorban untuk orang lain. Bukan kasih yang untuk diri sendiri. Tetapi kita melihat betapa banyaknya saat ini orang-orang Kristen di tengah dunia, bukan cuma gereja kita, banyak seluruh dunia bilang punya kasih, tetapi lebih banyak memikirkan diri sendiri. Mengasihi gereja, tetapi ketika kita melihat gereja, ya gerejanya yang kita pilih berdasarkan keinginan diri sendiri. Gereja akhirnya mungkin bisa dibilang gak ada bedanya dengan food court gitu ya. Kalau kita misalnya datang ke food court, lihat ada rawon, ada pecel, ada babi panggang, ada segala macam, kita langsung menyesuaikan, hari ini kayaknya butuh protein, pergilah kita ke babi panggang gitu ya. Atau hari ini udah lama gak makan pecel, ya udah pergi ke pecel. Kita pilih sesuatu sesuai dengan apa yang diri kita sukai, diri kita inginkan. Celakanya seringkali ke gereja pun banyak orang yang seperti itu. Datang ke gereja, lihat kebutuhan saya sekarang apa. Kebutuhannya ya kayaknya perlu ibadah yang enak nih, yang musiknya enak gitu. Datanglah ke gereja tertentu. Kayaknya lagi perlu banyak dengar firman yang dalam. Datanglah ke gereja tertentu. Atau mungkin ya perlu istirahat lebih banyak, bangun siang gitu ya. Atau mungkin perlu bangun siang jadi nggak buru-buru ke gerejanya, cari gerejanya yang dekat. Semua pilihan-pilihan kita digerakkannya oleh apa yang kita inginkan dan kita sukai. Apa ini yang namanya kasih? Kasih bukan berfokus pada diri sendiri, tetapi kasih adalah diberikan untuk kepentingan orang lain, kepentingan gereja, kepentingan Tuhan, kepentingan kerajaan Allah. Ini bukan tentang kita, tetapi tentang apa yang Tuhan mau kerjakan melalui diri kita.
Maka saya simpulkan bagian ini adalah segala sesuatu yang kita miliki, kita menghidupinya di dalam kasih yang kita temukan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang pertama memberikan gambaran tentang kebaikan Allah, kedaulatan Allah, dan membagi hidupnya bagi orang lain. Ini juga yang kita lihat, Yesus Kristus menjadi bukti terbesar bagi kebaikan Allah. Yesus Kristus hadir di tengah dunia bukan dengan kegemilangan istana. Dia hadir di dalam palungan yang hina. Yesus yang memberi dirinya mati di kayu salib untuk engkau dan saya. Dan di sini kita melihat kasih seperti inilah yang akan bersuara di tengah dunia. Tapi dalam segala keadaan ini, mungkin kita bertanya, Tuhan kok jadi berat ya? Kasih itu kok jadi gak realistis? Ketika kita lihat dunia kita yang penuh ambisi, lalu kita bandingkan kasih harusnya seperti ini segala macam. Kita mungkin akan melihat, iya ini jadi sebuah idealisme tinggi, ini jadi sebuah keadaan yang perfeksionis. Ini cuma bisa, katakanlah ada tanda bintang yang mengatakan hanya bisa dilakukan oleh para profesional gitu ya. Kasih seperti ini ya terlalu sulit ya Tuhan. Kasih untuk sabar ketika orang lain menyakiti kita. Kasih untuk memperlakukan orang lain setara. Ini sulit. Gak ada yang bilang ini bisa dilakukan dengan begitu mudahnya. Tapi di sini kita mau melihat Paulus gak berhenti sampai karakteristik ini. Tapi Paulus mau mengajak kita melihatnya di dalam bagian berikutnya, yang ketiga, yang terakhir. Dari sudut pandang akhir zaman. Di sini kita akan melihat di dalam ayat-ayat berikutnya 8-13. Ini poin ketiga kita. Yang pertama tadi kita melihat kasih akan menguduskan ambisi dunia. Tapi kasih seperti apa? Poin kedua kita melihat kasih yang kita temukan dalam diri Yesus Kristus. Tapi ketiga kita melihat ini memang berat. Tapi kita mau belajar. Yang ketiga, kasih sejati akan sempurna pada waktunya. Kasih sejati akan sempurna pada waktunya. Kita lihat, perhatikan di ayat 8-13. Nuansanya berbeda karena nuansanya sekarang mulai pakai bahasa-bahasa akhir zaman. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ayat 8-10 ini langsung membandingkan kasih dengan karunia rohani yang lain. Di sini Paulus mau menekankan bahwa kasih yang sifatnya kekal adalah lebih utama daripada semua karunia-karunia rohani yang sifatnya sementara. Jadi kita bisa bayangkan, di tengah gereja yang begitu bervariasi, ketika kita lihat gereja-gereja Tuhan yang penuh dengan berbagai perbedaan, kita mungkin menemukan ada gereja-gereja tertentu yang begitu tertindas, begitu sulit, begitu banyak orang-orang yang terbatas, orang-orang yang tidak punya banyak karunia rohani, orang-orang yang mungkin tidak punya banyak hal untuk dibanggakan. Tetapi gereja seperti ini tetaplah kita akan sebut sebagai gereja Tuhan. Kita akan tetap menyebut mereka sebagai umat Tuhan yang ditebus. Karena kita lihat bahwa semua karunia rohani itu sifatnya sementara. Tetapi pertanyaannya, kalau gereja Tuhan tidak punya kasih, apa gereja masih bisa disebut sebagai gereja? Ini yang bisa kita lihat. Kenapa kasih lebih penting dari semuanya? Karena kasih sifatnya kekal, sedangkan karunia rohani tidak kekal. Karena itu komunitas Kristen tanpa kasih akan kehilangan seluruh maknanya, kehilangan seluruh esensi utamanya. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan komunitas kita? Apakah kita menjadi komunitas Kristen, gereja Tuhan yang sungguh-sungguh menjalankan kasih, menjalankan hidup yang saling mengasihi? Dan sebagai penutup dari khotbah ini, dalam segala keterbatasan kita, mungkin kasih yang kita miliki masih sangatlah rentan untuk jatuh, untuk terkubur oleh hal lain, untuk menjadi tersamarkan. Tapi mari kita melihatnya dari sudut pandang akhir zaman. Akhir zaman seperti apa? Kita percaya bahwa
suatu saat nanti kasih itu akan jadi sempurna. Kerajaan Allah sedang hadir di tengah dunia ini. Kerajaan yang seperti apa yang sedang hadir? Kerajaan Allah itu bukan surga yang nanti kita akan diangkat dari dunia ini, kita akan pergi ke alam lain, lalu kita melayang-layang seperti malaikat. Tapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa kerajaan Allah sedang dihadirkan di tengah dunia ini. Dan sekarang kerajaan itu, kerajaan seperti apa? Kerajaan yang penuh dengan cinta kasih. Kerajaan yang kasihnya sempurna akan dihadirkan di tengah-tengah dunia yang saat ini kasihnya masih jatuh bangun dan tidak sempurna. Tetapi kita bisa melihat ketika kita tahu bahwa nanti kasih itu akan sempurna. Di langit bumi baru itu kasih baru akan jadi sempurna. Tapi sekarang dunia yang tidak sempurna penuh kelemahan ini telah dikunjungi oleh Yesus Kristus. Melalui adanya Yesus yang datang 2000 tahun lalu. Di tengah sejarah umat manusia, kita bisa mencicipi sedikit kerajaan Allah yang sempurna itu, yang penuh cinta kasih itu. Dan sekarang Yesus yang sama yang juga mendorong engkau dan saya. Bukan cuma Yesus yang menghadirkan kasih, tetapi gereja pun sekarang dimampukan menghadirkan kasih di dalam segala keterbatasan kita. Mari kita menjadi sebuah gereja yang kembali menggaungkan kasih di tengah-tengah dunia yang penuh ambisi ini. Tetapi mari kita melihat, adakah kasih yang masih bisa kita perjuangkan dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, dan banyak hal lain. Mari kita menjadi orang-orang yang terus menghidupi kasih sekalipun jatuh bangun. Tetapi kita tahu akhirnya sudah jelas bahwa kerajaan Allah yang penuh kasih itu akan dihadirkan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang mau memakai setiap kami yang terbatas ini. Kami sadar Tuhan, kami rentan, kami seringkali gagal. Tetapi di dalam anugerah-Mu kami bisa kembali menjadi anak-anak yang dikuduskan. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, bukan dengan kebanggaan, tetapi kami mau hidup sungguh-sungguh untuk menghidupi kasih Tuhan. Kasih yang kami temukan di dalam diri Yesus Kristus. Bawalah kami Tuhan untuk kembali mau menghidupi kasih itu dalam komunitas Kristen kami, dalam keseharian kami hari lepas hari. Sehingga kami tidak memikirkan diri sendiri, tetapi kami memikirkan bagaimana Tuhan mau bekerja melalui setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.